Yang ketiga, nah, pertolongan ini bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Dana apa, Bu? Dana itu uang, Kak. Nah, ini tujuan tolong menolong. Tujuan tolong menolong orang lain itu adalah untuk meringankan. Ini itu adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Iya, tujuan tolong menolong itu untuk meringankan kesulitan orang lain. Nah, kenapa sih? Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Iya, Kakak Syauki. Tadi Kakak Syauki kan yang membaca? Ya. Ya, betul. Kakak Syauki makhluk sosial atau bukan ya? Iya. Iya, karena kirain hewan. Iya. Bantuan orang lain. Kakak Syauki butuh bantuan keluarga Kakak Syauki. Bu Jana juga butuh bantuan Bu Fida, Bu Ica, Bu Ros, Pak Rohman. Karena Bu Jana tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangin kalau Bu Jana hidup sendiri di dunia ini. Semua aktivitas Bu Jana lakukan sendiri. Bu Jana udah bikin rumah sendiri. Belum kerja. Oke, lanjut suami, makanya Bu Jana sendiri. Oke, lanjut ya. Oleh karena itu, manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan juga perlu menolong orang lain. Siapa di sini yang pernah menolong orang lain? Saya Tolong lihatin dua, Bu. Pilih dua. Bu Fida, tolong liatin, Bu. Pilih dua, Bu. Ayo. Ya, siapa? Oke, silakan Kakak Malika. Manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan juga perlu menolong orang lain. Kakak Malika dulu. Yuk, Kakak Malika. Kakak Malika, silakan Kakak Malika. Kakak pernah menolong Manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan juga perlu menolong orang lain. Iya, betul. Manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan juga perlu menolong orang lain. Bu Jana memerlukan pertolongan Bu Fida, Bu Ica, kembali lagi Pak Rohman. Lalu juga Bu Jana perlu menolong Bu Fida, Bu Ica, Pak Rohman. Seperti itu ya. Jadi ada timbal balik. Bu, ini selesainya kapan, Bu? Kita dulu atuh. Ya, mengapa kita perlu menolong orang lain? Kenapa ya? Karena sikap tolong menolong merupakan Sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, oke. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang lain. Nah, ini Sedang ujian. juga ada loh, Kak. Surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. Ta'awanu. Auzubil. Bu Jana bacakan ya. Bacakan tidak? Ya, Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan ya, dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi kita wajib tolong menolong dalam hal kebaikan ya teman-teman ya. Kalau misalnya dalam ulangan terus temannya ingin mencontek, itu tidak boleh Kak, karena di dalam Al-Quran juga dilarang. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Oke. Lanjut ya. Kebajikan itu kebaikan. Yang kiri bulu capit, capit.
Oke, cara menolong orang lain. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Dengan Ya, Gantian Kak, gantian baca yang belum. Saya dong, Bu. Dari tadi saya Yang belum. Cara Siapa, Bu? menolong orang lain. Fauzan. Dilandasi Udah, dengan Fauzan. keikhlasan. Tadi Syauki udah. Oke, cara menolong orang lain. Yang pertama, dilandasi Fauzan, Apa? baca. 1. Dilandasi dengan keikhlasan. ya, jadi harus ikhlas ya menolong orang lain. Yang Ibu. kedua, apa? Ibu izin ke kamar mandi. Ke kamar Ya, mandi Min. Yang kedua, menolong sesuatu yang baik. Yang tadi, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Oke. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan ditolong. Yang kelima, tidak mengingat pertolongan yang sudah diberikan. Manfaat tolong menolong. Yang pertama itu mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan yang terakhir dan paling adalah menciptakan persatuan antara tadi sama ya seperti sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini termasuk gotong royong itu dalam persatuan, oke? Karena nih ada manfaatnya menciptakan persatuan antara sesama. Dilanjut ya. Nah, contoh tolong menolong. Yang pertama di rumah tadi sudah teman-teman sebutkan. Ibu, aku menolong cuci piring di rumah. Iya, betul Kak, bisa tuh. Membantu ibu membersihkan rumah. Adek aja. Saya lebih Kenapa? senang. Kenapa? Kenapa Kak? Hah? Kenapa Kak? Lanjut ya, yang kedua contoh tolong menolong di sekolah yaitu membantu barang bawaan nih dibawa guru. Yang kedua menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang ketiga itu contoh tolong menolong di masyarakat. Yaitu yang pertama membantu korban bencana alam, yang kedua membantu tetangga yang sedang kesulitan. Oke, dilanjut ya. Gotong royong, apa sih itu Kak? Gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, membina hubungan baik dengan masyarakat. Jadi, Ibu. gotong royong kenapa, Kak? Izin ke toilet. Silakan, Kak. Jadi gotong royong itu adalah apa? Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sifatnya sukarela. Oke, agar pekerjaan tersebut lebih mudah, ringan, dan cepat selesai. Manfaatnya itu tadi ada meningkatkan kekompakan, pekerjaan lebih ringan, ya kayak membina hubungan baik dengan masyarakat. Bu, Apa? membina itu apa? Membina itu mana? Meningkatkan, membina. Jadi membangun seperti membangun Kak, membangun hubungan baik dengan masyarakat.
Seperti contohnya Bu Fida dan Bu Jana kan satu pekerjaan Kak sebagai guru. Jadi mempunyai hubungan baik dengan Bu Fida, Bu Ica, Pak Rohman, Bu Ros, seperti itu. Membangun hubungan. Oke. Lanjut. Apa yang membuat pekerjaan cepat selesai? Tadi siapa yang mendengarkan? Coba. Ini gimana? Apa yang membuat pekerjaan cepat selesai? Iya, betul. Lalu ada apa lagi? Bergotong royong. Iya, gotong royong. Lalu Ikat. apa? Oke, kita lihat ya. Pertama, ya betul Kak, gotong royong. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, kerja sama. Oke, good job yang sudah memperhatikan. Lanjut. Contoh gotong royong apa saja ya Kak ya di rumah? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, di rumah. Boleh kan Kamar tidur. membersihkan rumah bersama-sama. Contohnya tadi. Lalu bercocok tanam. Siapa di sini yang mempunyai tanaman? Saya punya, Bu. Saya punya tanaman cabai yang waktu itu. Sekarang Ya, dirawat Kak. punya jahe. Lalu, nah teman-teman, contoh gotong royong di sekolah. Siapa yang ingin membacakan? Membersihkan kelas bersama-sama, mematuhi peraturan sekolah. Iya, seperti contohnya hari ini disuruh memakai batik. Siapa di sini? Ayo yang tidak memakai batik. Tidak pakai. Oke, good job. Berarti mematuhi peraturan sekolah. Lanjut di masyarakat. Kerja bakti menanam pohon untuk penghijauan. Nah, kita sudah di akhir materi. ada tugas. Ada tugas loh teman-teman. Tugasnya ini tadi sebutkan dua contoh bentuk sinergi yang pernah teman-teman lakukan di rumah. Oke, dua kok di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ditulis ya kalau Tugasnya nanti difotoin. Sempet kirim ke email ya, Bu. apa Bu? Apa? Kirim ke email. Kirim ke email. Siapa tuh? Bu Fida? Saya, Bu, Fauzan. Fauzan katanya kirim Ya ke boleh. email. Foto, Kirim ke Bu di Fida. foto aja Kak, kirim ke Bu Ros. Minta ke Oke. Bu Ros. Ibu, itu buku yang tematik di boleh sekolah, di rumah, sama di masyarakat ditulis ada cuma 2 doang. Ya, semuanya 2 Kak. Di rumah 2, di sekolah 2, di masyarakat 2, ya. Ada Boleh lagi pakai Kak yang buku ditanyakan? Dikirimnya Ada buku siapa? tematik boleh kan? Apa Kak? Iya, di buku tematik boleh. Boleh, Ya, boleh. boleh di buku tematik, difotokan ya Kak ya. Kirim ke WA gak? Ya, dikirim Ya, ke WA dikirim ke Kak. WA. Dikirim ke WA, difotokan, dikerjakan hari ini setelah Zoom Kak. Silakan Kakak mengerjakan tugasnya setelah Zoom. Jadi sebelum main Kakak mengerjakan tugas terlebih dahulu ya Kak ya, diusahakan. Oke, untuk kelas 3A boleh mengumpulkan ke Bu Jana atau ke Bu Ica via WhatsApp ya, berupa foto. 3B ke Bu Ros Bu ya. Ros. Ya, Iya. silakan. Oke, sampai sini ada yang Ibu. lagi? Ntar boleh makan dulu nggak? Boleh Kak, Bentar silakan. lagi udah selesai kok. Ini udah mau selesai Kak. Bentar ya. Bu, aku jadi terlambat nonton trending. Apa? Oke.
kita sudah selesai. Nanti PPT-nya Bu Jana kirim lewat WhatsApp ya.